Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Anak Presiden. Kali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun. Panggil. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ya, malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol, insya Allah. Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Yes. Jadi kita tantang Pak Firly. Dan juga terlapornya siapapun, KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih lanjut. Harus turunin, rakyat juga harus turun. Siap! Merdeka! Dihabisi oleh rezim yang nggak keruanin. Itu. Jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa. Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Yo acak-acak anek orang. Yo acak-acak anek orang. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Kalau ada buktinya ya dibuktikan. Kemarin kan dugaan korupsi. Dibuktikan aja. Tidak ada buktinya, buktinya valid. Saya ngikuti aja, dipanggil surat. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Serbu KPK hanya tanyakan Kaisang, barisan tak punya kerjaan yang hanya bisa mencari kesalahan. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Dari itu kemudian dipaparkan apakah layak dilidik atau tidak. Setelah kemudian dilidik baru kemudian naik ekspos untuk sidik atau tidak. Sidik baru naik ke penuntutan atau tidak, penuntutan sidang dan selanjutnya. Jadi KPK akan melakukan proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP. Tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Prosesnya saat ini sudah kami terima dan kami akan telah. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akar ini. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Inilah awal mula Kaisang Pangarep yang dilaporkan ke KPK beberapa pihak sejak borong saham 92 miliar pada Januari 2022 lalu. Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangani gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus. Seperti yang dikutip dari Tribun Jatim dari wartakotalive.com.
Mereka ingin menanyakan perkembangan laporan terhadap dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat, hingga emak-emak. Selain itu, tampak pula pengamat politik atau dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun dalam rombongan tersebut. Ubaidillah Badrun mengatakan kedatangannya juga bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dua anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK, tidak bisa diwakilkan yang lain, kata Ubaidillah. Ubaidillah mengatakan KPK semestinya bisa menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Selain itu, ia juga mengaku telah memberikan barang bukti yang biasa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu, tutur Ubaidillah. Seperti diketahui, Ubaidillah Badrun beberapa waktu lalu membuat laporan ke KPK terhadap dua anak Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Januari 2022, masyarakat Indonesia terhentak oleh berita dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan melakukan praktek KKN terhadap relasi bisnis. Pelapor yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun, menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola kedua putra presiden tersebut. Dalam laporannya, Ubaidillah Badrun menyebut relasi bisnis anak-anak presiden itu juga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Berkaitan dengan dugaan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 Januari. Dia menerangkan duduk perkara kasus karena ada relasi bisnis antara dua putra Presiden Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut dia, dalam dugaan kasus pencucian uang perusahaan milik Kaisang, yang relatif masih sangat baru namun justru mendapatkan pendanaan dengan angka fantastis dari sebuah perusahaan Ventura. Hal lain yang menjadi sorotan adalah pembelian saham di sebuah perusahaan dengan nilai transaksi 92 miliar. Seperti yang diketahui pada November pada tahun lalu, Kaisang Pangarep memang tercatat sempat memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana Tbk atau PMMP, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, total saham yang dibeli Kaisang Pangarep yakni 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Apabila mengacu pada harga saham PMMP per lembarnya 490, maka nilai transaksinya cukup mencengangkan, yakni mencapai 92,2 miliar. Kami menyambut baik adanya kerjasama strategis ini untuk meningkatkan penetrasi pasar lokal perseroan, khususnya pada sektor UMKM, kata Direktur Utama PMMP Martinus Susilo dalam keterangan tertulisnya. Kaisang Pangarep membeli saham di PT Pancamitra Multi Perdana Tbk melalui perusahaan miliknya PT Harapan Bangsa Kita, atau yang lebih dikenal dengan Kika Hebat. Untuk diketahui, Kika Hebat adalah perusahaan di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM yang didirikan pada tahun 2019 lalu. Di Kika Hebat, Kaisang menjabat sebagai CEO dan CEO founder. Beberapa merek yang berada di bawah kendali Kika Hebat antara lain Sang Pisang, Ternak Kopi, Yam Ayam, Let's Toast, Management Camp, dan Siap Mas. KPK telah menyatakan indikasi dugaan tindak pidana korupsi dua putra Presiden Joko Widodo yang telah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun pada 11 Januari tahun lalu masih sumir. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan hingga saat itu Ubaidillah Badrun belum memiliki informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, kata Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jumat 19 Agustus 2022. Gufron menambahkan Ubed sebagai pelapor juga belum mengajukan data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam dugaan korupsi yang dilaporkan. Menurut Gufron, para pihak yang dilaporkan belum menjadi penyelenggara negara saat peristiwa tersebut, sehingga hubungan mereka merupakan keperluan bisnis. Jadi mohon maaf yang dilaporkan atas perbuatan itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara, kata Gufron. Gufron mengatakan pihaknya juga telah melakukan verifikasi atas laporan yang diajukan oleh Ubed pada 26 Januari 2022. KPK juga telah meminta Ubed memberikan data pendukung yang bisa membuat laporan tersebut ditindaklanjuti. Saya kira itu sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut, ujarnya. Di sisi lain, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait desakan pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli kepada KPK untuk mengusut kasus KKN hingga tindak pidana pencucian uang anak Presiden Jokowi. Dengan santainya, Gibran mempersilahkan kepada siapapun untuk melaporkan ke KPK terkait dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang. Dikutip dari Kompas TV, Gibran mengatakan bahwa dirinya siap jika diperiksa KPK terkait adanya dugaan KKN. Laporkan saja, kalau ada buktinya, ya buktikan, kata Gibran. Bahkan anak sulung Presiden Joko Widodo itu mempersilahkan Amin Rais dan lainnya melanjutkan laporan dugaan korupsi dirinya di KPK. Bagus, silahkan dibuktikan saja, buktinya valid gak? Saya ikuti saja, kita kan gak pernah menghalang-halangi, kata Gibran. Selain ke KPK, Gibran juga mempersilahkan pihak lain yang ingin melaporkannya ke penegak hukum lainnya selama ada bukti. Ya wes, dilaporkan saja, aku ya orang Melayu neng endi-endi, tegas Gibran atau yang artinya, ya sudah laporkan saja, aku juga tidak lari kemana-mana.